Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Listanti Dwi Astuti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP PGRI Pacitan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam kurikulum Merdeka Belajar. Lalu, apa sih yang dinamakan kurikulum Merdeka Belajar? Kurikulum Merdeka Belajar adalah kerangka kurikulum yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek Indonesia. Kurikulum pembelajaran ini mengacu pada pendekatan bakat dan minat yang memungkinkan para pelajar untuk memilih pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain itu, kurikulum Merdeka Belajar juga memberikan fleksibilitas dan otonomi lebih kepada sekolah dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, kemandirian, dan keterampilan pelajar. Merdeka Belajar berarti belajar, berpikir, berfilsafat, dan mencari informasi. Kompetensi yang bersumber dari pembelajaran yang menarik memungkinkan terjadinya proses ketika pendidik dan peserta didik mengalami pembelajaran yang sesungguhnya, sekaligus mengalami hasilnya. Dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, konsep belajar mandiri bertujuan untuk meningkatkan minat dan potensi peserta dalam pembentukan karakter, perolehan pengetahuan, dan berpikir kritis untuk menganalisis suatu masalah melalui pembelajaran yang menyenangkan. Untuk mewujudkan pembelajaran paradigma baru yang efektif, satuan pendidikan harus melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sendiri adalah proses yang merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran, strategi, teknik, dan media agar tujuan pembelajaran tercapai. Perencanaan pembelajaran ini dimaksudkan agar menyelesaikan dan memperbaiki kualitas pembelajaran atas masalah-masalah pembelajaran yang ada. Perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan kurikulum Merdeka Belajar yang berfokus pada pengembangan kemampuan berbahasa, pemahaman sastra, dan literasi siswa, sambil memberikan ruang untuk eksplorasi dan kreativitas. Hal ini sangat penting untuk mendukung pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran yang lebih mandiri dan relevan. Perlu juga untuk selalu memperhatikan perkembangan pelajar yang kemudian adaptasikan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan pendekatan kurikulum Merdeka Belajar, yakni yang pertama, analisis peserta didik. Mulailah dengan memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik seperti kemampuan bahasa, minat, dan bakat mereka. Kemudian, identifikasi tingkat keterampilan bahasa dan pemahaman sastra yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan pembelajaran harus mencakup aspek-aspek seperti pemahaman teks, penulisan, keterampilan berbicara, dan pemahaman sastra. Yang ketiga, mengembangkan rencana pembelajaran. Rancang rencana pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai komponen bahasa dan sastra Indonesia, seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Pilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai, termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, pemilihan materi pembelajaran. Pilih materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan dan kepentingan peserta didik, serta sesuai dengan kurikulum nasional. Materi dapat mencakup bacaan, karya sastra, dan teks-teks yang mendukung pemahaman bahasa dan sastra Indonesia. Yang kelima, penilaian dan evaluasi. Tentukan metode penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Evaluasi harus mencakup aspek-aspek kognitif, pengetahuan, dan efektif, sikap dan minat terhadap bahasa dan sastra. Kemudian yang keenam, fleksibilitas dan dukungan. Kurikulum Merdeka Belajar meningkatkan fleksibilitas. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan perubahan yang mungkin terjadi seiring berjalannya pembelajaran. Yang ketujuh, kolaborasi dan dukungan guru. Dalam merencanakan pembelajaran, kolaborasi antara guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta pendidik lainnya dapat sangat membantu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Yang kedelapan, mengintegrasikan kearifan lokal. Pertimbangkan untuk mengintegrasikan unsur-unsur budaya dan sastra lokal dalam pembelajaran sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka Belajar. Yang kesembilan,
evaluasi dan perbaikan. Setelah implementasi pembelajaran, evaluasi dan refleksi secara berkala diperlukan untuk menilai efektivitas rencana pembelajaran dan membuat perbaikan jika diperlukan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, tenaga pendidik Bahasa dan Sastra Indonesia dapat merencanakan pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik mereka dalam kerangka kurikulum Merdeka Belajar. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.